Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review secara lengkap untuk receiver yang sudah mendukung resolusi 4K dan juga terdapat fitur HDR10-nya, yaitu MediaStar MS Diamond Z1. Untuk kualitas gambar tidak perlu untuk diragukan lagi, begitu juga untuk audionya, karena untuk audionya ini sudah mendukung untuk Dolby Audio. Nah ini ya. Sementara untuk media penyimpanan jika dirasa kurang masih bisa untuk diekspand dengan menggunakan micro SD. Jadi ya sangat keren sekali. Harga di pasaran saat sekarang ini pada saat video ini rilis yaitu di kisaran 2,6 juta rupiah. Nah ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi ini sangat lengkap sekali. Selain kita mendapatkan kabel HDMI dan berikut dengan buku petunjuknya, kita juga mendapatkan 2 buah antena. Nah ini bukan antena sih. Yang satunya ini berfungsi sebagai WiFi dongle, kemudian yang kedua ini adalah antena untuk built-in WiFi. Jadi untuk receiver ini sudah dilengkapi dengan built-in WiFi dan juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth built-in. Jadi ya sangat lengkap sekali untuk fiturnya. Untuk remote control kita mendapatkan sebanyak 2 buah. Yang saya pegang ini merupakan AirMOS remote control seperti ini. Jadi dengan menggunakan remote ini kita tidak perlu lagi untuk membeli keyboard karena ini juga bisa difungsikan sebagai keyboard. Untuk tombol-tombolnya sangat empuk sekali, tidak jadi masalah ya. Kemudian pemilihan warnanya pun juga sangat pas dengan menggunakan warna hitam doff, sehingga jejak jari kita itu tidak mudah untuk tinggal, jadi tidak terkesan kotor. Tombol-tombol seperti yang saya katakan tadi, baik untuk keyboardnya maupun untuk remote-nya pada sisi bagian depan, empuk ya, sangat nyaman pada saat ditekan. Jadi secara quality build up dan begitu juga pada saat kita menggunakannya, nyaman dan bagus. Kemudian kita juga mendapatkan yaitu remote control yang sama persis seperti yang terdapat pada MediaStar MS4030. Jadi untuk fitur remote control ini ya sama saja ya. Yang membuat saya tertarik itu terdapat fitur motor. Jadi ini memberikan kemudahan bagi kita, akses yang lebih cepat untuk melakukan adjustment dari motor penggerak parabola yang kita pakai. Nah untuk receivernya adalah sangat besar ya. Ini berat pengiriman saja kurang lebih adalah 2 kilo, jadi sangat berat sekali. Nah, bisa diperhatikan di sini secara bentuknya sama sih ya seperti MediaStar MS4030, nggak ada bedanya sama sekali. Dimana pada sisi bagian depan ini juga terdapat slot untuk kartu tayang. Nah, ini merupakan slot untuk kartu tayang. Lalu juga terdapat 1 buah port USB. Dan ini masih menggunakan port USB versi 2 untuk sisi bagian depan ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk resolusi adalah 4K, sudah mendukung Dolby Audio dan HDR10, jadi tidak usah diragukan lagi ya. Untuk kualitas audio dan video yang dihasilkan pada receiver MediaStar MS Diamond Z1. Ventilasi udara sangat banyak ya, pada sisi bagian atas ada, samping kanan juga ada. Begitu juga pada samping bagian kiri, tidak itu saja ya. Pada sisi bagian bawah juga terdapat ventilasi udara. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi overheat. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya terdapat main switch dan ini merupakan built-in dari WiFi tersebut. Antenanya nanti kita pasangkan seperti ini saja. Kemudian untuk port USB-nya pada bagian belakang ini 1 buah port USB versi 3 sudah kita dapatkan. Jadi untuk transfer rate-nya lebih cepat ya jika dibandingkan dengan menggunakan versi 2. Lalu di sini ada micro SD, kemudian ada LAN port, kemudian HDMI, AV out, dan SPDIF untuk terhubung ke ya sound processing yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah port untuk tuner, terhubung ke LNB parabola yang kita pakai. Untuk quality build up, ya materialnya terbuat dari besi ya semuanya, kecuali pada sisi bagian depan atau front panelnya ini memang tidak terbuat dari besi. Nah di sini adalah LED display, jadi ini running ya, berjalan ya. Sama seperti yang kita lihat pada MS4030, nggak ada bedanya. Selanjutnya kita akan coba lihat ya fitur apa saja yang terdapat pada receiver ini, sama nggak ya kira-kira jika dibandingkan dengan MS4030. Nah nanti untuk melihat atau untuk menjawab pertanyaan kita ini, segera saja saya nyalakan receiver MediaStar MS Diamond Z1. Receiver ini memiliki spesifikasi untuk CPU menggunakan Silicon 3798NV200, RAM 2GB DDR4, internal storage 8GB, sudah built-in Wi-Fi dan Bluetooth, mendukung resolusi 4K up to 60Hz, sementara yang lain hanya sampai 50Hz saja. Untuk display adapter menggunakan GPU Mali 450 dengan OpenGL 2.0
sehingga tidak cocok untuk games dengan kebutuhan grafik yang tinggi. Sistem operasi adalah Android 7, sistem operasi yang stabil untuk receiver berbasiskan Android. Untuk booting tentu saja lebih lama, dikarenakan menggunakan sistem operasi Android, namun terbayarkan dengan tampilan grafik user interface yang mempesona. Bukan hanya menuntut apa yang mereka inginkan sebagai orang tua terhadap anaknya. Firmware sudah di-upgrade ke versi yang terbaru. Terdapat perbaikan diantaranya pada menu channel dan CHMax. Jika internal storage sebesar 8GB masih kurang, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan microSD. Bisa digunakan untuk menginstal berbagai aplikasi, games, dan lain-lain. Salah satu yang menarik dari MediaStar MS Diamond Z1 adalah tampilan LED display-nya. Memiliki text display yang berjalan, memberikan kesan mewah membedakan dengan beberapa receiver lainnya. MediaStar MS Diamond Z1 memiliki slot kartu tayang. Seperti kartu tayang Irdeto terbaca dengan baik, namun dikarenakan di-pairing maka tidak dapat digunakan. Mudah-mudahan saja ke depan ada solusinya. Hasil benchmarking pada internal memori untuk kecepatan baca adalah 59,31 MB per second dan tulis 37,99 MB per second. Sementara untuk RAM copy 2273,38 MB per second. Berdasarkan hasil yang didapat, dapat disimpulkan chipset yang digunakan adalah chipset dengan kualitas standar. Sayang sekali kita tidak dapat melakukan benchmark dengan menggunakan aplikasi 3D Mark, dikarenakan keterbatasan sistem operasi dan GPU yang digunakan. Banyak pilihan untuk dapat terkoneksi ke jaringan lokal dan internet, mendukung LAN port, built-in Wi-Fi, dan 3G modem. Berikut tampilan menu pada MediaStar MS Diamond Z1. Baiklah, kita akan review receiver ini dari dua sisi. Pertama dari sisi Android dan kedua dari sisi DVB S2 dengan dukungan IKS Forever. Pertama dari sisi Android. Seperti yang sudah disebutkan, MediaStar MS Diamond Z1 menggunakan sistem operasi Android 7. Sudah dilengkapi dengan Play Store dan App Store untuk kebutuhan menginstal aplikasi. Jika masih kurang dapat ditambahkan aplikasi pihak ketiga, yaitu APK Pure, Aptoide, dan Aptoide TV. Namun sangat disayangkan sekali untuk aplikasi yang terdapat pada App Store terjadi error saat diinstal. Padahal ini merupakan aplikasi standar yang diberikan oleh MediaStar. Semoga saja untuk firmware berikutnya, bugs ini dapat teratasi. Walaupun receiver ini belum Netflix certified, untuk layanan Netflix masih dapat dinikmati. Aplikasinya dapat di-download langsung dari official website Netflix. Namun untuk resolusi terbatas hanya sampai standar definition saja. Tidak hanya Netflix, Disney Hotstar dan beberapa aplikasi streaming lainnya dapat digunakan pada MediaStar MS Diamond Z1. YouTube dengan resolusi 4K ditambahkan lagi dengan dukungan fitur HDR, membuat gambarnya sangat bening sekali, plus tatanan suara Dolby Audio, seakan-akan menghadirkan bioskop ke rumah kita. Banyak games yang dapat dimainkan, serunya lagi mendukung gamepad Bluetooth dan gamepad Wi-Fi 2,4 GHz. Dikarenakan receiver ini tidak Google Certified, maka tidak mendukung Google Assistant dan tidak memiliki Chromecast built-in, sehingga untuk casting dan mirroring dapat dengan menggunakan aplikasi Miracast atau dapat menginstal aplikasi lain seperti AirScreen. How's the weather in Pekanbaru today? Sementara untuk voice assistant bisa digunakan namun sangat terbatas sekali. Tidak dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat smart home, membuka aplikasi seperti YouTube dengan perintah suara. Selanjutnya atau kedua, kita akan bedah dari sisi DVB S2 dengan dukungan IKS Forever Server. Tentu saja tampilan grafik user interface receiver ini keren sekali. Ya, kurang lebih hampir sama seperti receiver Enigma 2. Sangat berbeda jauh dengan MediaStar MS4030 atau yang sejenis. Sejauh ini dengan menggunakan firmware 4.7.1, urusan tuna terasa kurang sensitif. Banyak transponder yang tidak dapat di-lock dan terskip. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan Tiger Ice 1 Million,
Komparasi dibuat pada waktu, satelit, dan peralatan yang sama. IKS Color berfungsi untuk menggantikan warna nama channel yang open via protokol A-Share sesuai dengan pilihan warna yang tersedia. Mendukung Auto Roll Powerful dan Biscay. Pastikan derajat satelitnya tepat agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik. Agar Biscay dapat auto-update, set opsi Bis Auto Update ke on. Untuk melihat dan memasukkan Biscay pada channel tertentu dapat dengan menekan tombol F1 plus angka 3 sebanyak 3 kali pada remote control. Selain itu juga bisa dengan mengakses menu Other dan pilih Patch menu. Sesuaikan dengan tipe patch key yang akan diinputkan. Lengkapnya berikut patch key yang terdapat pada Mediastar MS Diamond Z1. Selain protokol Forever Server, protokol lain juga didukung pada receiver ini termasuk CC-Cam. Untuk CC-Cam dan Forever Server sebaiknya tidak dijalankan secara berbarengan untuk menghindari ditangguhkannya akun CC-Cam tersebut. Каково это — убивать родню? नवाज आए हैं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। Am I the only one who thinks that's worthy of like an orange card 10 minutes? YAML 601 dengan format T2MI dapat di-lock dengan baik. Begitu juga untuk satelit Express AMU 3. Untuk Express AMU 3, Biscay harus dimasukkan secara manual. Receiver ini juga tidak mendukung untuk multi-stream seperti pada MyTV satelit ABS2 C-band. Begitu juga untuk AVS Plus seperti pada channel CATV1 HD pada satelit Cinasat 6B. Sama seperti Mediastar MS4030, terdapat fitur multilingual dan subtitle untuk channel-channel yang mendukung. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Mediastar MS Diamond Z1 dapat digunakan sebagai media player untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi 4K HDR. Aplikasi streaming Apollo 5 memiliki masa aktif selama 1 bulan dan Forever TV selama 1 tahun. Forever TV jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Apollo 5. Untuk kualitas audio dan video karena ini adalah subjektif, maka silakan dinilai sendiri saja bagaimana kualitasnya. Video ini tidak edit sama sekali. Tentu saja kita dapat menambahkan tuner di VBT2 seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Dengan demikian, untuk siaran digital dapat disaksikan dengan menggunakan Mediastar MS Diamond Z1. Tidak salah memang, receiver ini merupakan salah satu pilihan one-stop solution untuk semua kebutuhan hiburan. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur adalah sebesar 10,5 watt dalam keadaan menyala, jika kita bandingkan hampir sama dengan Mediastar MS4030. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik hampir terdapat di semua sisi, bodi besi dan ruang box yang cukup lega, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 25,9 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 42,6 derajat Celcius, kondisi yang hampir sama jika dibandingkan dengan Mediastar MS4030. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Mediastar MS Diamond Z1 dapat diinstal dengan berbagai macam jenis aplikasi Android sebagai perangkat streaming dan media player dengan maksimum resolusi 4K, mendukung Mango Cloud, T2MI, Auto Roll Biscay, dan Powerful. Dengan Select Value mendukung Forever Server Pro, Forever TV, dan Apollo 5 dengan masa aktif masing-masingnya 18 bulan, 12 bulan, dan 1 bulan. Memiliki LAN port mendukung Wi-Fi dongle dengan chipset RT dan MT. Jika Anda mencari receiver Android IKS 4K Ultra HD dengan server Pro, spesifikasi dan kualitas terbaik dengan harga di bawah 3 juta rupiah, maka Mediastar MS Diamond Z1 merupakan salah satu pilihan yang tepat. Baik, semoga saja video review ini bermanfaat.
Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.